Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang berkaitan dengan i'rab surat Al-Qur'an atau i'rab juz amma. Pada video pelajaran i'rab sebelumnya, walhamdulillah kita telah belajar bersama bagaimana cara meng'irab surat An-Nasr. Maka insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan tema i'rab surat Al-Quran adalah meng'irab surat Al-Kafirun. I'rabu suratil Kafirun. Taib, meng'irab surat Al-Kafirun, seperti yang kita ketahui, surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini adalah 6 ayat dari surat Al-Kafirun. Tapi kita mulai dari ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul di sini adalah fi'lu amrin mabniun 'ala sukun, yang mabni di atas sukun, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada mahal i'rabnya. Wa fa'iluhu, sedangkan fa'ilnya ini sudah kita pelajari di dalam pelajaran nahwu at-tatbiki yang berkaitan dengan dhamir mustatir. Bahwasanya dhamir yang terdapat di dalam fi'il amr mudzakkar mufrad itu hukumnya wujuban mustatir. Mustatir wujuban. Wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi, di dalamnya, yang disembunyikan di dalamnya wujuban, hukum disembunyikannya adalah wajib, takdiruhu anta, yang dikira-kira dhamir itu adalah anta, kamu. Kemudian ya ayyuhal kafirun, ya ayyuha, ini cara meng'irab pembahasan panggilan nida. Nah di sini ya ini berlaku untuk semua meng'irab. Cara meng'irab huruf ya panggilan adalah harfu nidain, dia adalah huruf nida, huruf untuk memanggil. Dan huruf untuk memanggil itu banyak ya, di antaranya adalah yang paling terkenal ya. Mabniyun 'ala sukun, dia mabni di atas sukun. Huruf yang diakhiri alif itu mabninya di atas sukun. Kemudian ayu di sini huruf untuk memanggil. Ayu adalah munada, dia yang dipanggil. Dia adalah yang dipanggil. Kalau iya itu untuk memanggil, hai, seperti itu. Kalau ayu itu adalah yang dipanggil. Mabniun 'ala dhammi, dia mabni di atas dhamma. Ini nanti pembahasannya ada di bab munada. Dia mabni di atas dhamma, selalu seperti itu. Tetapi fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab. Sebenarnya dia ini mansub, tetapi tidak bisa fathah karena dia mabni, maka dia menggunakan mahal i'rab. Mahal i'rab fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kenapa dia maf'ul bihi? Karena pada dasarnya ya ini adalah pengganti dari fi'il yang disebutkan oleh ahli nahwu sebagai pengganti dari fi'il untuk memanggil. Aslinya adalah ad'u. Ya di sini wahai itu aslinya adalah ad'u, aku memanggil. Aku memanggil orang-orang, seumpama seperti itu. Hai orang-orang. Nah, berarti hai-nya itu adalah huruf untuk memanggil, sedangkan orang-orangnya itu adalah yang dipanggil. Di sini bisa kita artikan orang-orang agar lebih memudahkan. Ayu itu adalah orang-orang. Kemudian ha, di situ ada ayu dan ha. Ha di situ adalah huruf apa? Harfu tanbihin, huruf untuk mentanbih. Mentanbih di sini
mengingatkan mabniun ala sukun yang mabni di atas sukun. Wahai orang-orang yang, nah, seperti itu. Sehingga ayu adalah munada mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Al-kafirun di sini bisa di-i'rab dua, bisa badalun, bisa di-i'rab sebagai badal atau bisa di-i'rab sebagai sifatun, sebagai sifat. Sifat atau badal bagi siapa? Bagi ayu tadi, orang-orang yang tadi, yang kita panggil tadi. Hai orang-orang, seumpama seperti itu. Kemudian kita jelaskan dengan badal siapa orang-orang yang kita panggil itu. Al-kafirun, orang-orang yang kafir. Wahai orang-orang yang kafir. Seumpama di situ ada perkumpulan orang-orang kafir, kita panggil wahai orang-orang, itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian kita tambahkan badal untuk lebih jelasnya, wahai orang-orang kafir. Nah, ini berlaku semua untuk yang semisal dengannya, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh, wahai orang-orang yang baik, dan sebagainya. Maka setelah ayyuha, al-kafirun, ataukah yang mufrad, ya ayyuhan nabi, itu bisa di-i'rab sebagai badal atau sifat. Nah, al-kafirun di sini bisa di-i'rab sebagai sifat bagi yang dipanggil tadi, bahwasanya sifat mereka adalah kafir, kufur. Sifat atau badal bagi ayu, marfu'un atau marfu'atun, tergantung. Kalau badal berarti marfu'un, kalau sifatun berarti marfu'atun. Wa alamatu raf'iha, tanda rafa'nya adalah al-wawu. Di sini al-wawu, al-kafirun, li'annaha, dikarenakan dia adalah jam'ul mudzakkari salim. Dikarenakan dia adalah jamak mudzakkar salim. Ini raf'ihi atau raf'iha, li'annahu atau li'annaha, ini tergantung badal atau sifatnya. Nah, ini cara mengirab panggilan. Nah, seperti itu semuanya sama. Ya itu adalah harfu nida, huruf untuk memanggil, sedangkan ayyunya itu adalah munada yang dipanggil. Wahai orang-orang. Wahai orang-orang. Nah, wahai sekumpulan orang-orang, seperti itu. La a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu. La di sini adalah harfu nafyin, huruf untuk menafikan. Huruf untuk menafikan, dia tidak ada amalannya. Secara zahir tidak menjazmkan, tidak menasobkan. Mabniun ala sukun, yang mabni di atas sukun. Setiap huruf yang diakhiri alif maka dia mabninya di atas sukun. Kemudian a'budu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dia adalah fi'il mudhari yang marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, di sini fa'ilnya sudah kita pelajari semua. Fa'il dari dhamir mustatir, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, fihi wujuban, hukumnya wajib, takdiruhu ana. Takdirnya adalah ana. Ini ada pembahasan dalam nahwu tatbiki, bahwasanya fi'il mudhari yang dhamir mustatirnya itu adalah ana, nahnu, anta, itu adalah hukumnya wujuban. La a'budu ma ta'budun. Nama di sini semua mengirab ma di dalam surat ini itu sama. Ma di sini adalah isim mausul. Jadi bukan manafiyah ya, huruf nafi, bukan. Tetapi dia adalah isim mausul bimakna alladhi, yang maknanya sama dengan alladhi. La a'budu alladhi ta'buduna. Ini seperti ini. Mabniun ala sukun, dia mabninya di atas sukun, huruf atau isim yang diakhiri alif, maka mabninya di atas sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bihi. Nah, sebagai maf'ul bihi. Nah, maf'ul bihi dari la a'budu, dari a'budu. Aku tidak menyembah apa yang. Nah, apa yang berarti Tuhan. Apa yang Tuhan yang kalian sembah itu. Berarti di sini maf'ul bihi. Ta'buduna adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Karena dia li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk al-af'al al-khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mahalnya adalah rafa' sebagai fa'il. Ini sudah kita pelajari juga dalam pembahasan dhamir. Dalam af'al khamsah juga ada tersendiri. Itu semua sudah ada videonya, silakan dirujuk pada tema pembahasan tentang nahwu tatbiki.
Nah, kemudian setelah membahas atau setelah mengirob isim mausul, itu pasti ada silatul mausul dan aidnya. Wal jumlatu, dan jumlahnya secara jumlah, ta'budun ini, ta'budun. Wal jumlah, dan jumlah, maksudnya jumlah ini kalimat ta'budun. Kan kita tadi sudah mengirob satu persatu fi'il dan fa'ilnya. Sekarang secara jumlah keseluruhan, la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki mahal i'rab karena sebagai silatul mausul. Silah penyambung dari isim mausul. Nah, setiap isim mausul itu harus ada silahnya. Karena kalau tidak ada silahnya, dia tidak bisa menjadi isim ma'rifat. Wahai orang-orang yang apa ini? Orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang apa ini? Orang-orang yang kafir. Nah, harus ada keterangannya. Dia masih mubham. Wal aid, sedangkan aid itu adalah dhamir yang kembali kepada dia, kepada isim mausul tadi. Mahdzufun, dia adalah mahdzuf, disembunyikan, tidak ada di zahirnya. Wa takdir, sedangkan takdir kalau dinampakkan semua adalah la a'budu ma ta'budunahu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah ma itu. Nah, ini hu ini kembali kepada ma. Ma di sini adalah Tuhan. Aku tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah Tuhan itu. Minal asnam, daripada berhala-berhala. Nanti ada pembahasannya dalam isim mausul. Dalam pelajaran nahwu tatbiki sebentar lagi akan sampai, dia termasuk isim ma'rifat. Nah, antum pahami dulu i'rab dari ayat yang kedua ini, nanti ayat-ayat berikutnya sama semua. Banyak pengulangan dari isim mausul dan silatul mausul. Wala antum abiduna ma'abud, wa harfu atfin mabniun ala sukun, dia huruf ataf yang mabni di atas sukun. La adalah harfu nafyin mabniun ala sukun. La juga huruf nafi yang mabni di atas sukun, sama dengan sebelumnya. Antum adalah dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Ini juga sudah dipelajari dalam nahwu tatbiki bahwasanya dhamir munfasil itu selalu marfu. Dhamir munfasil itu kalau bentuknya seperti ini itu selalu marfu, dan marfu'nya itu sebagai mubtada. Keseringannya itu sebagai mubtada. Maka di sini juga seperti itu. Dia sebagai mubtada. Abiduna khabarun marfu. Ini ada mubtada, berarti ada khobar. Abiduna adalah khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Tanda rafa'nya adalah waw li'annahu jam'ul mudzakkaris salim, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Ma'abudu, ini sama. Ma adalah ismun mausulun bimakna alladhi, isim mausul yang artinya adalah alladhi. Wala antum abiduna alladhi a'budu. Nah, seperti itu. Mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi, dia adalah maf'ul bihi. Nah, maf'ul bihi daripada maf'ul bihi dari mana? Maf'ul bihi daripada isim fa'il ini. Daripada isim fa'il beramal ya. Wala antum abiduna ma'abud, dan antum juga tidak beribadah kepada Tuhan yang aku sembah. A'budu. A'budu adalah fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah, ini sama dengan sebelumnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wujuban takdiruhu ana. Ana, anta, nahnu, itu yang dhamir mustatir takdirnya ana, anta atau nahnu itu wujuban. Kemudian setelah mengirab fi'il dan fa'il, wal jumlatu la mahalla laha minal i'rab, tidak ada mahal i'rabnya. Ini tidak ada mahal i'rab karena sebagai silatul mausul. Ini jumlah silatul mausul itu jumlah yang tidak ada mahal i'rabnya. Sedangkan dhamir yang kembali kepada isim mausul di dalam fi'il ini mahdzufun, dihapus, takdirnya adalah ma'abuduhu. Kalian tidak beribadah kepada Tuhan yang aku sembah Tuhan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum pernah belajar atau belum paham terkait dengan silatul mausul dan aid, insyaallah akan segera ada pembahasannya dalam kitab Nahwu Tatbiki. Ikuti video-video kami berikutnya. Kemudian ayat yang berikutnya adalah wala ana abidum ma abattum, waw harfu atfin mabniun ala sukun, la harfu nafin mabniun ala sukun. Ini sama dengan sebelumnya, tidak perlu dijelaskan lagi. Ana
Ini ana sama juga dengan domir-domir munfasil. Kalau bentuknya seperti ini bisa dipastikan dia mahalnya rofa. Kecuali nanti kalau antum melihat amilnya adalah fiil setelah illa, itu biasanya dia fa'il. Tapi kalau tidak ada maka dia mubtada marfu. Dhamirun munfasil, dia adalah dhamir munfasil mabniun ala sukun, mabniya di atas sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Mahalnya adalah rafa sebagai mubtada. Abidun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Abidun adalah khabar yang marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Ma ini sama dengan sebelumnya, isim mausul yang memiliki makna alladhi mabniun ala sukun, mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi. Ana abidun. Mana amilnya? Maf'ul bihi, fi'ilnya mana? Abidun. Abidun ini isim, tetapi wazannya adalah isim fa'il, maka dia bisa beramal seperti amalnya fi'il. Seperti amalnya fi'il. Jadi tidak hanya fi'il yang bisa menasabkan maf'ul bihi, isim pun bisa dengan wazan-wazan tertentu. Taib. Kemudian abattum abada, kemasukan dhamir tum adalah fi'lun madhin mabniun ala sukun. Dia fi'il madhi mabni di atas sukun ini. Aslinya sukun. Tum, kemudian tumnya adalah dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Mahalnya rafa' sebagai fa'il. Kemudian setelah itu wal jumlatu la mahalla laha minal i'rab silatul mausul, sama wal aid mahdhufun, sedangkan aid itu adalah dhamir yang kembalinya kepada isim mausulnya. Apa yang kalian menyembah, kan ada yang kurang kalau seperti itu. Apa yang kalian menyembah, dan aku menyembah, wala, dan aku tidak menyembah apa yang kalian menyembah. Nah, maka di situ ada dhamir yang harusnya ada pada silatul mausul ini, yaitu dibuang. Kalau kita nampakkan maka menjadi ma'abattumuhu, dan aku tidak menyembah apa yang kalian menyembahnya. Nah, nyanya itu ada tetapi disembunyikan, itu namanya aid. Kemudian ayat yang berikutnya adalah wala antum abiduna ma'abud. Ini sama semua ya. Cara mengirabnya sama semua, hanya dibalik-balik saja ayatnya. Kita tidak membahas secara terperinci terkait dengan kandungan makna, kenapa diulang-ulang. Kita mengirab untuk dasar, untuk pemula, jadi hanya sekedar membahas yang dohir-dohir saja. Wala antum abiduna ma'abud, wa harfu atfin mabniun ala sukun, la harfu nafyin mabniun ala sukun. Mabninya di atas sukun. Antum sama, kalau antum dapat di dhamir munfasil, dia biasanya mubtada. Dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Abiduna adalah khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Al-waw ini dihapus, li'annahu jam'ul mudzakkari salim, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Ma juga sama, ismun mausul bimakna alladzi mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari isim sebelumnya. Kalau kita lihat wala antum abiduna ma, ini adalah maf'ul bihi dari abiduna. A'bud sama dengan sebelumnya, fi'il mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana, wal jumlatu la mahalla laha minal i'rab silatul mausul wal a'id mahdhufun wa takdir ma'abuduhu wa huwa Allah wahdahu. Kemudian yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, lakum dinukum, kalau ada jar majrur di awal kalimat, maka itu biasanya di-i'rab sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Dan isim setelahnya itu mubtada muakhar. Nah, lakum kita i'rab satu persatu. Lakum. Allamu harfu jarrin mabniun al kasri. Kum, kemudian kum adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jar. Kum di sini adalah dhamir muttasil mabni ala sukun, kumnya sukun. Kemudian mahal dia, status dia di sini adalah jar karena kemasukan huruf jar. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Nah, seperti itu cara mengirab jar majrur. Kalau dia sebagai khobar seperti ini, diirab satu persatu huruf jarnya, kemudian isim yang majrur, setelah itu semuanya wal jar wal majrur, dan jar yang menjarkan dan yang dijarkan itu arti wal jar wal majrur. Yang menjarkan dan yang dijarkan itu berkaitan dengan sesuatu yang dihapus khobar muqaddam, ada yang dihapus.
dan yang dihapus itu adalah khobar. Intinya untuk awal antum tahu lakum, kalau ada jar majrur di awal kata itu adalah khobar muqaddam. Jangan di i'rab sebagai mubtada karena tidak bisa menjadi mubtada. Dia di i'rab sebagai khobar muqaddam. Nah, setelahnya baru mubtada yang diakhirkan. Dinu adalah mubtadaun muakhar, dia adalah mubtada yang muakhar, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhamma, dinu, agama. Kemudian wa huwa mudhaf, dan dia bagi kalimat setelahnya, bagi kata setelahnya dia adalah mudhaf. Sedangkan kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Nah, kumna di sini adalah mudhaf ilaih bagi dinu. Waliyadin sama juga, waliya waw harfu adfin mabniun ala sukun, li di situ ada dua, lam dan ya mutakallim. Allamu harfu jarrin mabniun al kasri, wal ya'u li adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Mahalnya jar karena ada huruf jar, ini kemasukan huruf jar. Wal jar wal majrur, dan yang menjarkan dan yang dijarkan. Nah, jar majrur ini li muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam, dia berkaitan dengan sesuatu yang dihapus, yang mana yang dihapus itu adalah khabar muqaddam. Jadi sebenarnya bukan jar majrur itu yang khobar, khobarnya itu dihapus. Khobarnya itu dihapus. Nah, di situ ada kata yang dihapus dan itu kata itulah yang menjadi khobarnya. Sehingga adanya jar majrur itu tanda bahwasanya di situ ada yang dihapus dan yang dihapus itu adalah khobarnya. Itu kalimatnya. Namun bagi antum yang belum memahami, masih bingung, ya anggap sajalah jar majrur ini yang menjadi khobar, karena ada juga pendapat yang seperti itu. Dinu waliyadini. Nah, di sini waliyadini. Sebenarnya setelah dini di sini ada ya mutakallim, aslinya adalah waliyadini. Itu seperti itu. Tapi untuk menyesuaikan dengan akhir ayat dihapuslah ya mutakallim ini. Dan bagiku agamaku. Oleh karena yang diterjemahkan seperti itu, agamaku. Aslinya ada ya mutakallimnya, tetapi dia dibuang. Maka din adalah mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dini. Kenapa muqaddarah? Karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Mana amin dhuhriha, dia terhalangi untuk nampak karena listighalil mahal bi harakatil munasabah, mencocokkan diri dengan harokat yang sesuai. Wa huwa mudhaf, dan din ini adalah mudhaf. Wa ya'u al-mutakallimi al-mahdhufatu, dan ya mutakallim yang dibuang dini, yaitu dini itu adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, ini cara ringkas untuk mengirab fiil atau surat Al-Kafirun. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bisa dipahami.